Selamat siang, saya Cynthia Simomora dengan NIM 1905102053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS etika profesi saya. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan moral, etiket, dan etika. Perbedaannya yaitu, moral merupakan kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang menyangkut tata budaya, sosial, prinsip, dan yang akan menjadi standar perilaku masyarakat benar atau salah. Sedangkan etiket merupakan suatu tata cara yang baik yang menyangkut suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk manusia. Sedangkan etika, suatu cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang nilai yang dianggap baik dan buruk, memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Soal yang kedua, sebutkan 5 contoh fakta kejahatan illegal content. Yang pertama, kasus skimming yang dilakukan oleh warga Bungaria, yaitu memasang routers dan kamera di mesin ATM. Yang kedua, kasus video porno Ariel, Peter Pan dengan Luna Maya dan Cut Tari. Yang ketiga, kasus kebohongan Ramaditya, seorang blogger motivator tunanetra. Yang keempat, kasus pencemaran nama baik RS Omni Internasional oleh Prita. Yang kelima, adanya penyebaran video tentang angin puting beliung di Banten, yang ternyata video tersebut adalah video lama. Yang ketiga, dalam dunia IT, terdapat banyak kekayaan intelektual. Namun, berdasarkan fakta, terdapat juga kejahatan di dalamnya. Sebutkan 3 contoh nyata kejahatan kekayaan intelektual. Yang pertama, pembuatan poster atau CD yang dilakukan tanpa izin dan situs internet yang tidak resmi memuat foto-foto, lagu, beserta lirik dan video klipnya. Yang kedua, pembajakan cakram optik VCD dan DVD di Perbelanjaan Jakarta Pusat. Yang ketiga, plagiarisme merek dagang olahan makanan ayam geprek milik Ruben Ronsu yang sebelumnya ada di pihak lain. Soal keempat, sebutkan pencegahan dan cara pencegahan berlapis serangan dari cracker internet dan dalam sistem yang tepat. Yang pertama, memperkuat tingkat keamanan sistem dan jaringan. Yang kedua, membatasi penyebaran informasi yang sensitif. Yang ketiga, memasang firewall pada website atau sistem. Yang keempat, menggunakan server atau internet yang aman. Yang kelima, menggunakan SSL. Yang keenam, melakukan backup data sesering mungkin. Yang ketujuh, melakukan update software dan aplikasi. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan cyberspace, malware, cyber sabotage, extortion, dan money laundering. Cyberspace adalah konsep yang menggambarkan teknologi digital yang terhubung luas dan berada dalam jaringan komputer yang sering dan banyak dipakai untuk komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Cyberspace disebut juga dunia maya. Yang kedua, malware. Malware adalah suatu perangkat lunak yang disebut atau yang dibuat bertujuan memasuki merusak sistem komputer, jaringan server, dan mencuri data dari perangkat yang dimasuki tanpa diketahui oleh pemilik. Berikutnya, cyber sabotage adalah suatu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu, merusak, menghancurkan suatu data komputer, program, dan sistem jaringan komputer yang terhubung internet. Yang berikutnya, extortion adalah suatu tindak pemerasan seseorang untuk mendapatkan uang, barang, jasa, dan perilaku yang diinginkan dan menimbulkan kerugian bagi diri korban, reputasi, dan propertinya. Yang berikutnya, money laundering atau pencucian uang yang merupakan penggelapan atau penyamaran dana dan aset yang bukan haknya dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Soal yang keenam, sebut dan jelaskan 4 pekerjaan di bidang teknologi informasi dan keterampilan yang harus dimiliki. 4 pekerjaan bidang teknologi informasi, yang pertama software developer, yang kedua hardware engineer, yang ketiga sistem analis, yang keempat IT support. Sedangkan keterampilan yang harus dimiliki, yang pertama selalu berusaha dan mau belajar untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Yang kedua, tidak mudah putus asa atau menyerah. Yang ketiga, memiliki sikap pandai berrelasi dan berkomunikasi dengan sesama. Yang keempat, mementingkan kepentingan umum dibanding diri sendiri. Yang kelima, sikap kritis atau mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Yang ketujuh, profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi. Sebutkan syarat-syarat pekerjaan yang dapat dianggap sebagai profesi. Syarat-syaratnya yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan khusus di bidang tertentu. Yang kedua, panggilan hidup yang sepenuhnya. Yang ketiga, memiliki pengabdian. Yang keempat,
memiliki persiapan penuh agar bisa bertanggung jawab bersama profesinya. Yang kelima, memiliki kode etik. Yang keenam, adanya suatu organisasi para profesional yang sesuai dengan bidangnya. Yang ketujuh, berperilaku pamong atau sebagai seorang guru. Yang kedelapan, 5 contoh fakta pelanggaran haki yang merugikan baik secara personal maupun dunia IT. Yang pertama, pembajakan cakram optik VCD dan DVD di Pembajakan Jakarta Pusat. Yang kedua, pembuatan poster atau CD yang dilakukan tanpa izin dan situs-situs internet yang tidak resmi memuat foto-foto atau lagu beserta lirik dan video klip. Yang ketiga, menggunakan karya desain grafis milik orang, yaitu milik Prayoga yang termasuk dalam organisasi Asosiasi Desain Grafis Indonesia dalam blog tanpa seizin Prayoga. Yang keempat, plagiarisme, merek dagang olahan makanan ayam geprek milik Robin Unsu. Yang kelima, perseteruan Apple dan Samsung karena Apple merasa Samsung menjiplak mentah-mentah teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab. Yang kesembilan, setelah membahas tentang kode etik, kendala bekerja sesuai kode etik dan pelanggaran dalam kode etik sebulan yang lalu, bagaimana Anda memutuskan pekerjaan yang akan Anda terima di banyak pilihan pekerjaan? Yang pertama, mengukur kemampuan dengan keahlian saya. Karena untuk menjalani pekerjaan dan untuk sesuai dengan kode etik, kita harus mampu mengukur kemampuan dan keahlian supaya bisa memenuhi atau tidak untuk berada di posisi itu. Yang kedua, keinginan. Jika kita tidak ingin untuk melakukan pekerjaan, sebaiknya jangan digeluti. Agar tidak terberat atau beban bagi kita, sebaiknya kita harus menggelutinya sesuai dengan sepenuh hati, sesuai minat, kemampuan, dan kalian. Yang ketiga, melihat kode etik yang berlaku. Jika ada kode etik, maka kita harus mentaati dan melakukan kode etik yang berlaku, karena dalam dunia pekerjaan kode etik sangat penting. Yang ke-10, setelah mempelajari mata kuliah etika profesi, komitmen apa yang ada dalam diri Anda jika nantinya menggeluti sebuah profesi? Yang pertama yaitu lebih menerapkan kode etik di pekerjaan yang menjadi profesi saya agar tidak merugikan diri saya sendiri dan pihak dan bekerja. Selain itu, saya juga dapat menjadikan pekerjaan itu menjadi profesi saya dengan mendalami kemampuan saya mengenai pekerjaan tersebut dan berusaha untuk tidak melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi diri saya sendiri, perusahaan, atau profesinya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang.